wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Olivia Sriverina, Guru Bimbingan dan Konseling. Oke Ananda, bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah Nanda, untuk minggu ini Bu Livi akan memberikan layanan informasi. Nah, apa itu layanan informasi? Minggu-minggu lalu sudah sedikit Bu Livi bahas terkait dengan layanan-layanan BK. Hari ini Bu Livi akan membahas layanan informasi. Bagi Ananda yang belum tahu apa itu layanan informasi, lihat di sebelah sini. Layanan informasi itu adalah layanan BK yang memungkinkan peserta didik untuk menerima dan memahami informasi untuk jadi bahan pertimbangan bagi peserta didik dalam mengambil keputusan untuk dirinya. Jadi, minggu ini Bu Livi memberikan layanan informasi. Jadi, di layanan informasi itu Ananda ada juga materinya. Jadi, informasi terkait dengan materi apa. Nah, untuk mengetahui materi minggu ini adalah materinya pembelajaran di rumah dalam tatanan era new normal. Oke, mungkin Ananda tidak asing dengan kata-kata new normal. Karena apa? Kita sekarang berada di era new normal, era dengan kebiasaan yang baru. Oke, nah sebelum Bu Livi lanjut, dalam minggu ini kita membahas 3 poin. Nah, yang pertama pembelajaran dalam era new normal itu yang pertama poinnya memahami apa itu new normal. Oke. Yang kedua, dampak positif dan negatif dari new normal. Yang ketiga, bagaimana kiat mengatasi kejenuhan ketika Ananda belajar di rumah dalam tatanan era new normal. Oke, 3 poin itu yang akan Bu Livi bahas pada minggu ini dan itu yang akan Ananda pelajari, Ananda pahami, dan Ananda ringkas di dalam buku catatan. Oke. Nah, selanjutnya berikut ini Bu Livi tampilkan video untuk memahami poin pertama, memahami apa itu new normal. Bagi yang belum tahu, Bu Livi akan tampilkan videonya, video apa itu new normal dari Bobo. Oke, silahkan menyaksikan Ananda, check this out. Tapi, apakah teman-teman sudah tahu arti dari new normal dan apa yang harus dilakukan? Kata new normal punya padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal.
dan hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman lebih suka menyebut new normal sebagai kenormalan baru atau kebiasaan baru, apapun sebutannya, hal yang paling penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Jadi itu Ananda adalah pemahaman tentang new normal. Apakah Ananda semuanya sudah paham apa itu new normal? Oke, kita lanjut dalam poin yang kedua adalah dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring di era new normal. Ibu tampilkan slide PowerPoint-nya, silakan Ananda lihat dan Ananda pahami apa sih dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring di era new normal ini. Silahkan dilihat. Dampak positif dan negatif pembelajaran daring era new normal. Yang pertama itu ada dampak positif dari pembelajaran daring era new normal. Itu yang pertama, materi dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun. Jadi ini suatu kemudahan ya bagi peserta didik kita, bagi Ananda Ibu semua. Pembelajaran daring ini materinya dapat diakses oleh kalian dan bisa kalian lihat berulang-ulang. Jadi bisa juga jadi bahan pembelajaran bagi kalian ketika nanti kalian memerlukannya. Kemudian yang kedua, dampak positifnya yaitu dapat melakukan pembelajaran atau membaca materi pelajaran sambil melakukan kegiatan santai. Jadi positif dari pembelajaran daring ini, kalian bisa membuat tugas, kalian bisa melihat materi itu dengan melakukan kegiatan secara santai, tidak harus terfokus seperti saat kalian berada di sekolah. Jadi kalian di rumah itu kalian bisa membaca materi sambil tiduran, sambil rebahan, tapi dengan catatan harus tetap fokus. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, ya ini yang paling penting, yaitu kalian harus aman dari bahaya virus corona. Jadi kalian harus safety terhadap diri sendiri. Nah, inilah dampak positif dari pembelajaran daring di era new normal ini, Ananda. Kita semua bisa terhindar dari virus corona karena kita berada di rumah saja. Oke, yang terakhir, dampak positifnya terciptanya kolaborasi antara orang tua dan guru dalam mengawasi pembelajaran peserta didik di rumah. Jadi Ananda semua, pembelajaran daring ini melibatkan tidak hanya Ananda dan guru saja, tapi melibatkan orang tua juga. Nah, di sini positifnya orang tua bisa mengawasi langsung apa pembelajaran Ananda pada hari itu. Jadi orang tua bisa mendampingi Ananda. Nah, 4 dampak positif ini yang kita rasakan ketika kita belajar daring di rumah. Lanjut Ananda, ada juga dampak negatif. Yang pertama, membuat peserta didik sulit untuk bersosialisasi. Nah, ini dampak negatif yang benar-benar terjadi. Karena apa? Karena kita belajar dari rumah. Kita hanya di rumah saja, kita jarang ketemu orang, bahkan kita harus menghindari kerumunan orang. Makanya pembelajaran daring ini masuk dalam ada sisi negatifnya, yaitu Ananda Ibu tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah, tidak bisa bersosialisasi dengan guru seperti kalian berada di sekolah. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Seperti yang kita lakukan saat ini, anak ibu hanya bisa mendengarkan ibu, hanya bisa melihat ibu dalam virtual saja, tidak langsung dalam tatap muka. Nah, itu dampak negatifnya. Terkadang kita sudah rindu dengan keadaan di sekolah, kita sudah rindu bertemu teman-teman, kita sudah rindu bertemu dengan guru-guru kita, tapi karena demi terputusnya mata rantai virus corona, kita harus bersabar dan kita harus melakukan pembelajaran daring dari rumah.
Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu adalah tugas yang menumpuk. Kenapa? Karena biasanya dalam satu hari itu anak ibu belajarnya 3 mata pelajaran. Nah, kalau ketiga-tiganya guru ngasih tugas, berarti ada 3 tugas yang harus Ananda kerjakan pada hari itu. Kalau Ananda di rumah, pasti ada bilang, ya udahlah nanti aja kerjakan. Nah, itu yang menyebabkan tugasnya pada bertumpuk. Makanya pembelajaran daring ini memiliki sisi negatif, yaitu Ananda ibu suka menumpuk-numpuk tugas. Akhirnya ketika tugasnya akan dikumpulkan, banyak sekali Ananda ibu yang belum siap dalam mengerjakan tugas. Itu sisi negatifnya. Yang terakhir, sisi negatif dari pembelajaran daring era new normal ini adalah kejahatan cyber yang dapat menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Dengan berkembangnya teknologi sekarang, Ananda, itu banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia maya. Apalagi kita memiliki account seperti Facebook, seperti Google, seperti email. Nah, itu sangat rentan sekali akan adanya kejahatan hacker yang merajalela. Untuk itu, anak-anak ibu kalau memiliki akun, tolong kata sandinya atau passwordnya itu benar-benar tidak ada yang tahu, atau jangan sekali-sekali membuka situs-situs yang tidak berguna gitu maksudnya. Karena apa? Karena hacker itu murah sekali menyerang akun-akun yang membuka situs yang tidak baik. Nah, jadi itu sisi negatifnya. Yang terakhir, sisi negatifnya adalah keterbatasan kemampuan teknologi yang dimiliki peserta didik. Di sini Ananda, tidak semua kita memiliki internet, misalnya tidak semua kita memiliki HP smartphone, karena masih banyak teman-teman kita yang tidak punya atau yang belum bisa memiliki smartphone atau membeli paket internet. Nah, jadi banyak dari peserta didik yang belum bisa merasakan pembelajaran daring ini dari rumah karena kendala-kendala seperti itu. Oke, Ananda. Nah, itulah dampak positif dan negatifnya dari pembelajaran daring di tatanan era new normal. Apakah ada pertanyaan? Kalau Ananda ada pertanyaan, silahkan komen nanti di video ibu ini ya. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya adalah kiat mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran daring era new normal. Sudah paham ya Ananda apa dampak positif dan negatifnya dari pembelajaran daring di era new normal ini? Sudah paham semuanya apa dampak positif dan negatifnya? Oke, kalau sudah, mari kita lanjut poin yang ketiga, yaitu kiat-kiat mengatasi kejenuhan di saat Ananda belajar daring di era new normal ini. Nanti Bu Livi tampilkan video bagaimana kiat-kiat mengatasi kejenuhan Ananda pahami dan bisa Ananda praktekkan di rumah agar Ananda tidak jenuh belajar daring dari rumah di era new normal ini. Nah, berikut Bu Livi tampilkan videonya. Jangan lupa Ananda lihat, Ananda pahami, dan bisa Ananda terapkan di rumah. Apa sih kiat-kiatnya? Oke, Ananda, silahkan menyaksikan.
itu adalah 3 poin pembahasan kita pada hari ini pada layanan informasi dengan materi pembelajaran daring di era new normal. Nah, untuk tugas minggu ini seperti biasa Ananda meringkas isi materi dari video yang sudah Bu Livi tampilkan. Yang kedua tugasnya adalah nanti Ananda isi link yang ada di description box yang Bu Livi terakan nanti sesuai dengan kelas masing-masing. Description box itu apa? Ananda lihat seperti ini. Ada tanda di ujungnya. Nah, itu Ananda klik, kemudian Ananda lihat, Ananda klik link sesuai dengan kelas Ananda masing-masing. Ananda isi sesuai dengan keadaan diri masing-masing, Ananda kirim. Nah, itu akan jadi absen dan bahan penilaian bagi Bu Livi tiap minggunya. Tiap materi, tiap video yang Bu Livi tampilkan itu ada linknya. Jadi kalau minggu-minggu kemarin Ananda lupa mengisi link, Ananda bisa lihat kembali video Bu Livi di YouTube channel Bu Livi, Olivia Sriverina. Ananda klik description boxnya, Ananda pilih link sesuai dengan kelas Ananda masing-masing, kemudian Ananda isi. Oke Ananda, segitu saja materi kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana kalau tidak ada perlu keluar. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.